akan mengubah karakter. Nah, itu kita harus menjelaskan. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu indoktrinasi nggak apa-apa gitu. Tapi zaman sekarang harus mampu menjelaskan kepada siapa saja. Kemudian siapakah kita gitu? Kita ini adalah orang-orang yang seharusnya berada di heutagogi, pembelajar mandiri. Karena kita ini, minta maaf, sebenarnya golongan elit yang disebut sebagai teolog. Kalau mau pakai bahasa keilmuan yang lain adalah ilmuwannya. Harus belajar mandiri. Kemudian belajar mandiri itu ya sampai kapan? Sampai selama kita diberi kesempatan untuk membagikan ilmu. Nah, medan kita adalah pada andragogi, mengajar orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa itu harus diajar untuk pengetahuan yang benar. Jadi bukan indoktrinasi. Kalau SD SMP diindoktrinasi tentang benar dan salah itu no problem, karena memang itu masa mereka. Tapi ketika kita mengajar di perguruan tinggi, kemudian sifatnya indoktrinasi, mahasiswa, loh kok normatif kayak gini loh. Kalau mahasiswanya berpikir jauh gitu. Tapi kalau enggak ya udah gimana. Tidak menjelaskan bagaimana ini loh pengetahuan yang benar itu seperti ini. Dan itu tugas kita. Kemudian saya membagikan sedikit tentang filsafat ilmu. Sebenarnya filsafat ilmu itu ketika saya merefleksikan belajar saya itu diajar oleh profesor, karena disitulah inti dari kuliah kita selama ngambil S2. Kalau saya dulu ngambil S2 di Ubaya, yang mengajar itu Profesor Taat dari UNER. Beliau hanya menyampaikan sebuah kalimat singkat, tapi dia memberitahu bahwa itu resikonya luar biasa, yaitu menambahkan variabel yang kita sebut sebagai neuroscience. Jadi dalam terapi, neuro itu penting. Kemudian dia bisa menjelaskan, dan itu beliaunya bilang, saya kehilangan rumah. Itu artinya risetnya itu enggak kaleng-kaleng gitu. Biayanya sangat besar. Kemudian saya harus berhadapan dengan dewan etik karena saya dokter, kemudian saya masuk ke wilayah yang disebut sebagai psikologi. Bagaimana mengintegrasikan kesembuhan psikologi dengan kesembuhan di medis. Nah, saya dapat sedikit informasi, ternyata ada akhirnya teorinya, namanya terapi non farmakologi. Tapi untuk menjelaskan itu dia harus berhadapan dengan sidang dewan etik karena dianggap melanggar keilmuan yang disebut kedokteran karena melangkah ke psikologi. Nah, dalam filsafat ilmu itu ada 3 istilah yang harus kita pahami benar-benar. Namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena kita ini teologi ya bahannya saya rubah. Aksiologinya teologi, epistemologinya ya teologi, ontologinya teologi. Sederhananya seperti ini. Ontologi itu kumpulan ilmu. Jangan sampai kuliah kita ini hanya berisi kumpulan ilmu. Artinya ya ilmu-ilmu sudah mapan itu kita ajarkan. Dengan kata lain nanti keluarnya mahasiswa itu adalah mahasiswa hafalan. Jadi ya taunya cuma itu. Tapi memang ontologi itu penting. Itu karena dasar kita untuk mengajar. Ilmu-ilmu yang sudah ada itu kan dikumpulkan dari satu kumulatif kita ajarkan. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita juga perlu belajar epistemologi, yaitu bagaimana menghasilkan ilmu yang benar. Disitulah letak kalau yang dulu saya pelajari. S2 itu harus mikirnya di situ gitu. Diajarnya di situ. Memverifikasi materi, memverifikasi teori-teori yang sudah ada. Kemudian direfleksikan melalui tesis. Jadi bebannya di situ. Ketika saya membuat tesis itu saya sedang menguji bahwa saya sedang menghasilkan pengetahuan dengan cara yang benar. Benar itu menurut keilmuan. Jawabannya bukan teologis. Kalau jawabannya teologis, nanti yang terjadi adalah kita ini menggunakan kekuatan fisik. Siapa yang menang otot itu menang. Siapa yang mempunyai massa yang banyak itu menang. Kemudian nanti yang terjadi adalah ukuran-ukuran kuantitatif. Gerejamu untuk jemaahnya berapa? Kok ngajar saya Pak? Itu sudah begitu. Itu tahap teologis. Yang kita bicarakan adalah tahap positivisme. Kemudian aksiologi. Aksiologi itu setahu saya, minta maaf saya belum sampai ke dokter, tapi pernah dapat cerita sedikit. Seharusnya dokter itu menjawab aksiologi. Pengetahuan yang benar itu digunakan untuk apa?
kita sudah tahu kumpulan-kumpulan teori, kemudian kita sudah bisa melakukan bagaimana memproduksi teori. Kemudian teori itu sebenarnya dipakai untuk apa? Nah, itu tugas dokter, makanya disebut sebagai penemu kan, karena dia bisa menjelaskan bahwa pengetahuan ini itu gunanya di masyarakat ini sejelas-jelasnya. Makanya tesisnya harus benar-benar istilahnya menemukan pemikiran yang baru, karena dipakai untuk mengatasi sebuah problem, dan itu perlu verifikasi yang sangat berat. Nah, itu teori dulu. Kemudian saya masuk kepada ini dia. Pengetahuan yang benar itu diproduksi melalui apa? Melalui metode ilmiah. Karena kita ini berada pada masyarakat yang disebut masyarakat ilmiah. Bukan berarti kita tidak mau menjawab secara teologis. Kalau pertanyaan teologis itu seperti ini. Belajar teologi kemudian peran Roh Kudus di mana? Itu jawabannya teologis gitu. Ya udah, di dalam hati kita yakin enggak? Kita berdoa enggak? Kita sungguh-sungguh enggak mempergumulkan ini di hadapan Tuhan? Tapi kalau itu dipakai untuk menjelaskan teori keluar kepada masyarakat, ya kita akan ditertawakan. Kenapa? Karena yang kita beri kesaksian itu adalah masyarakat yang luas. Ini yang saya peroleh dari Pak Sony Nursultan. Sebenarnya cuma dua cara berpikir itu, induktif, deduktif. Induktif, deduktif, dan itu berjalan terus. Dari induktif jadi deduktif, dari deduktif kemudian melihat ada sesuatu yang kurang, induktif lagi. Nah, pendekatan tersebut sebenarnya tidak berdiri secara diametral, terpisah gitu, tidak. Tetapi digunakan secara simultan dan saling mengisi sesuai kebutuhan, sehingga diperoleh sebuah proses penelitian yang utuh. Pertanyaannya adalah, ketika kita ini teologi, induktifnya seperti apa, deduktifnya seperti apa? Nah, disinilah mari kita sama-sama berproses. Nah, saya menawarkan pemikiran seperti ini. Induktif itu artinya berdasarkan peristiwa yang terjadi. Kalau saya dulu belajar psikologi, ketika diberitahu ini loh yang namanya teori motivasi, diperoleh dari mana? Diperoleh dari peristiwa di masyarakat. Dari peristiwa itu didekati secara induktif. Jadi saya sebagai peneliti induktif tidak membawa teori, tapi menyerap peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi itu ya kita serap. Apapun, tidak perlu dinilai. Tugas kita adalah menjelaskan peristiwa itu, melaporkan sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya. Itulah yang saya pahami tentang induktif. Nah, kita di teologi itu ada sumber yang tidak bisa dirubah, yaitu Alkitab. Pendekatan yang kita sudah peroleh, kita sudah pelajari dengan yakin dan kuat, namanya eksegesis, itulah induktif kita. Pertanyaannya, induktif kita yang disebut eksegesis itu ditujukan untuk apa? Kalau saya boleh sharing dari yang saya baca di perpustakaan, semuanya masih deskriptif, hanya menceritakan saja, menceritakan ulang gitu. Dan sebenarnya semakin saya banyak baca buku ya tebal, jadi tambah tebal, tapi itu tidak ada pengetahuan yang baru gitu. Karena sebenarnya saya hanya memindahkan ide dari buku itu ke dalam skripsi saya. Kemudian ketika saya ada di pengujian pintar-pintaran ngomong, cuma itu aja. Kalau nanti kalah ya saya memberi tekanan. Kerja saya lebih besar dari kerja Anda. Cuma itu aja tekanannya. Akhirnya juga lah. Dari segi keilmuan sebenarnya itu belum sampai kepada penelitian. Judulnya eksegesis Yohanes 1 ayat 1. Sudah. Tapi setelah itu deskripsi saja. Pertanyaannya, di mana teori yang dihasilkan? Nah, saya mau menawarkan tentang pemikiran ini supaya nanti kita bersama-sama mengejar ini, sehingga nanti kampus kita ini menjadi kampus yang menghasilkan variabel. Variabel itu dalam bahasa penelitian kan ya teorinya. Nah, variabel itu seperti apa? Dihasilkan melalui proses yang disebut eksegesis. Apakah bisa teologi menghasilkan teori selain eksegesis? Bisa.
melalui perilaku beribadah, melalui perilaku keagamaan orang Kristen. Misalnya, gereja A itu maju penginjilannya. Sudah, saya tidak membawa teori apa-apa, saya pelajari di situ apa yang terjadi. Kemudian saya sarikan, saya abstraksi. Itulah teori. Itu induktif, berdasarkan dari peristiwa di lapangan. Baik peristiwa di lapangan maupun peristiwa eksegesis sampai tahap ini, menurut yang saya pahami, belum researchable, belum menghasilkan variabel. Nah, karena itu ruangnya sangat besar sekali. Ketika nanti kampus kita ini mampu membawa ini ke dalam jurnal internasional, maka itu menjadi teori yang akan dikutip oleh peneliti-peneliti yang lain. Teori yang sudah jadi itu diverifikasi melalui pendekatan deduktif. Nah, pendekatan deduktif itu metodenya kuantitatif. Metode kuantitatif itu tidak mengubah teori, jadi hanya memakai saja. Memakai teori yang sudah ada, kemudian dia memverifikasi apakah peristiwa yang terjadi di lapangan itu, di masyarakat itu sesuai dengan teorinya atau tidak. Karena itu semboyannya disebut dedukto empiriko verifikatif. Itu kuantitatif. Hanya membuat memverifikasi teori yang sudah ada. Kalau nanti sudah diverifikasi, kemudian ketemu, oh ada kekurangan, tugas induktif terjun lagi ke lapangan, cari tahu lagi. Kemudian kita juga harus menjawab, sebenarnya pengetahuan teologi yang bermanfaat itu dalam konteks penelitian seperti apa? Itulah yang saya sebut sebagai variabel. Jadi pertemuan ini saya mempunyai tujuan, salah satunya adalah kampus kita ini harus mampu menghasilkan variabel teologis. Diverifikasinya di mana? Di jurnal internasional. Sudah adakah? Setahu saya belum. Setahu saya, tapi mungkin yang lain sudah tahu ya apa. Tapi setahu saya belum. Yang levelnya adalah variabel. Karena variabel itulah yang dikomunikasikan dalam masyarakat ilmiah. Nah, saya memberi contoh ini. Ini salah satu variabel produk dari pendiri ini yang disebut sebagai keselamatan. Keselamatan itu setelah melalui eksegesis keluar di